Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita membahas surat Al-Humazah pas pada suasana maraknya bully-membuli. Dan ini adalah kandungan pokok ancaman bagi mereka yang suka membuli. Jadi surah Al-Humazah ini surah yang secara khusus menjelaskan tentang murkanya Allah kepada para pembuli, orang yang suka mengejek orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, membuli orang lain, dan sebagainya. Ini secara khusus diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah. Jadi teman-teman yang mungkin punya anak ya yang lagi sedang sekolah, kalau nanti sempat pulang ke rumah, ajarin anak agar mereka tahu tentang kandungan surah Al-Humazah ini. Karena ini fenomena yang sangat buruk sekarang nih, akhir-akhir ini sudah mulai melebar, bukan hanya di sekolah-sekolah umum, tapi sudah masuk ke pesantren-pesantren pun juga sudah mulai banyak korban bully. Seakan ini sesuatu yang biasa, padahal ini dosa besar. Dan langsung yang ngancam Allah. Dan bahasa Allah itu bukan bahasa biasa. Langsung Allah menggunakan wailun. Wailun likulli humazatil lumazah. Jadi wailun itu artinya masuk neraka wail. Celaka pasti. Itu ancaman Allah kepada mereka yang membuli. Bahasa likulli, bagi siapa saja. Wailun likulli, artinya bagi siapa saja. Siapa saja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, nggak peduli. Pokoknya ketika dia membuli, ketika dia mengejek, menghina orang lain, maka ancamannya neraka. Jadi itu bukan dosa biasa. Dosa besar. Pak Ustadz, aku hanya menghina pakai lisan. Nah itu masuk Humazah. Sebut Humazah. Pak Ustadz, aku hanya menghina pakai tangan. Dia nyodok kepalanya, atau menendang, atau apa saja. Itu masuk kepada Lumazah. Jadi merendahkan orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain pakai perilaku, entah pakai pukulan atau pakai sodokan kepala atau pakai tendangan, itu masuk kategori lumazah. Kalau menghina, membuli pakai lisan, masuk kategori humazah. Dan oleh Allah disandingkan, dua-duanya sama dosanya. Dan dua-duanya sama masuk neraka. Wailun likulli humazatil lumazah. Langsung. Kata Allah, pasti masuk neraka. Udah. Bahasanya begitu. Kalau dia tidak mau bertobat, dan terus dia melakukan dosa itu, maka dia termasuk dalam konteks ini. Misalnya, dalam suasana
kampanye misalnya. Ada saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan misalnya. Itu termasuk kategori itu. Apalagi sampai menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dengan istilah black campaign apa segala macam. Itu semua ada perhitungannya. Dan apalagi dia menge-share-nya di sosial media sehingga yang terpengaruh dengan bulian itu atau ejekan itu jutaan orang. Maka dia harus mengklarifikasi di hari kiamat nanti terhadap jutaan orang yang dibuli, yang dijelekkan dengan sosial media yang disebarkan. Padahal itu bukan sebenarnya. Padahal itu bukan perbuatan dia yang sebenarnya. Tapi difitnah dengan segala cara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan wailun likulli humazatil lumazah. Kalau dalam terjemahannya Allah menyebutkan celaka. Celakalah. Ya sudah. Tapi kalau dalam tafsirnya disebut neraka wil. Artinya dia masuk dalam kategori orang yang siap-siap disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kok Allah yang murka? Mengapa Allah yang marah? Padahal kan hina-menghina, bully-membuli ini kan hanya antar makhluk. Apa urusannya dengan Allah? Kenapa Allah yang mengancam? Teman-teman, manusia ini ciptaan Allah. Ingat nih, manusia ciptaan Allah. Dan Allah sendiri memuliakan manusia. Terserah, pokoknya manusia secara umum Allah muliakan. Sampai-sampai ajaran Allah, pokoknya yang namanya manusia, kalau dia meninggal dunia, kuburkan. Summa amatahu fa'akbar. Kalau dia meninggal dunia, kuburkan. Bandingkan dengan misalnya kucing, tikus, dan sebagainya. Dia mati, udah dibiarkan aja. Nggak ada syariat dikuburkan. Tapi kalau manusia, Allah sendiri yang mengajarkan bahwa ini jangan sampai dihinakan. Sampai para malaikat oleh Allah diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Usjudu li Adam, manusia pertama. Ini untuk menunjukkan derajat yang sangat tinggi bagi manusia. Dan Allah sendiri juga menyebutkan bahwa fungsi diciptakannya manusia ini adalah untuk tugas besar, yaitu tugas kepemimpinan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah menentukan manusia ini sebagai pemimpin di muka bumi yang mengelola alam semesta. Coba teman-teman, ini langit, bumi, dan segala isinya. Ini kan yang mengelola kan manusia. Allah turunkan besi, manusia membuat kapal, membuat mobil, kapal terbang, kapal laut. Itu kan manusia semua yang berkreasi. Artinya semua fasilitas yang Allah ciptakan ini, kata Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini untuk manusia. Itu. Jadi, derajat manusia ini sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung, sampai seluruh penciptaan langit dan bumi ini Allah siapkan untuk manusia. Tiba-tiba ada manusia menghina manusia. Ada manusia membuli manusia. Pasti Allah marah. Aku yang menyiapkan, aku yang memuliakan, kata Allah. Aku yang memberikan
suatu desain besar untuk manusia ini. Tiba-tiba siapa dia? Mengaku manusia, tapi menghina manusia. Membuli manusia. Memukul. Sampai ditendang-tendang. Begitu parahnya itu. Perilaku bully-membuli itu. Karena beberapa orang, ya, beberapa santri lah, dia pindah ke pesantren yang saya asuh. Dipindahin oleh bapak ibunya. Karena korban bully-membuli di tempat lain. Dan mukanya sudah pucat. Dan gak punya percaya diri. Dan dia minder. Sampai dia gak mau ketemu siapa-siapa. Sembunyi di pojok-pojok. Malu. Dan seterusnya. Sampai hancur jiwanya itu. Bayangkan coba.